Selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega. Sebelum kita mulai video ini, saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan di sana. Saya hari ini nggak masak dulu, saya mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih Idul Adha di Amerika, di New York ketika pandemi 2020. Kemarin kan saya juga udah nunjukin sekilas tentang Idul Fitri 2020. Nah, kali ini Idul Adha. Jadi saya mau cerita gimana sih rasanya ngerasain Idul Adha di New York sebelum Covid dan sesudah Covid. Jadi kalau Idul Adha di sini, jadi memang ada panitia yang ngumpulin kurban gitu kan, ngumpulin orang-orang yang mau berkurban. Tapi nggak ada tuh pemotongan di New York. Dia selalu ada di tempat pemotongan khusus yang profesional, yang mana di luar kota. Jadi kita nggak pernah bisa ngelihat sapi-sapi atau kambing-kambing dipotong bareng-bareng gitu. Di sini sih ada masjid gitu, masjid gede di Manhattan, di Queens. Cuma pemotongan hewan kurban nggak pernah di dalam kota. Jadi bener-bener ya udah, memang kita mau kurban di sini ya kita bayar, dikabarin aja gitu, diinfoin, kirim ke negara-negara lain yang membutuhkan. Gitu, kayak Afghanistan, kemana, itu semua laporannya jelas. Itu tentang kurban. Nah, sholat id sebelum Covid, sholat id pastinya kita biasanya ada kalau di Queens itu di masjid namanya Masjid Al-Hikmah. Kalau di Manhattan itu kita di tengah-tengah taman namanya Washington Square Park. Nanti saya tunjukin cuplikannya di akhir. Biasanya selalu di situ, di tengah-tengah lapangan, di dekat kampus NYU. Dan tahun ini ketika Covid, walaupun New York sudah jauh lebih baik dari bulan-bulan pertama pandemi, sekarang korban kemarin saya bahkan cuma lihat di New York City ya, itu bahkan di bawah 10. Dan ketika di awal bulan itu biasanya tuh 1000 gitu loh yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ingat itu tuh serem banget. Tapi tetap di sini itu sholatnya masih virtual, bukan sholat virtual sih. Jadi kita sholat masing-masing, tapi ada Zoom meeting yang mengkondang. Kita bisa dengerin ceramah dari sini. Kita registrasi dulu dan nanti dapat link untuk si Zoom meeting ceramah sholat Idul Adha. Jadi kita registrasi karena ada 2 appointment. Jadi ada yang jam 8:30, ada yang jam 9:30. Itu untuk tahun ini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya pun itu biasanya kita sholat id juga ada 2 atau 3 sesi gitu. Jadi jam entah 8:30, 9:30, 10:30 atau 8:30, 9:30, 10:30 gitulah. Dan kalau zaman dulu biasanya kita ada halal bihalal kan, ketemu semua kumpul habis dari sholat id, halal bihalal gitu. Makanannya biasanya makanan Timur Tengah, kita makan perkembangan dari orang-orang yang memang pengen memberi aja. Nah, jadi tahun ini kita sholat di rumah, terus ngedenger ceramah juga dari Zoom meeting. Tapi ya alhamdulillah kita masih dikasih sehat. Oke, itu tentang sholat id dan soal kurban. Gimana sih rasanya Idul Adha di negeri orang gitu? Jujur aja, waktu tahun pertama, tahun kedua ini, tahun ketiga saya Idul Adha di Amerika, di New York, setiap tahun saya ngiler. Setiap ngelihat ada foto-foto dari grup keluarga atau ngelihat sosial media teman-teman pada kumpul nyate bareng gitu, dapat daging kurban. Rasanya tuh beda aja gitu. Nah, di sini untuk biar ngikutin suasananya, pastinya saya harus beli daging, juga daging kambing. Entah daging kambing, daging domba, di sini pokoknya dijual semua. Daging kambing, daging domba, dan daging sapi pilihan. Dan daging ayam kadang-kadang. Tahun ini saya cuma beli daging domba dan daging sapi yang ada aja. Nah, mengenai daging-daging itu beda lagi cerita. Di situ kebanyakan supermarket Asia. Nah, di supermarket Asia itu nggak banyak yang jual kambing. Jadi nggak ada yang jual kambing. Kamu nggak bisa nemuin daging kambing di supermarket Asia. Padahal di sini supermarket Asia kayak ada 4 ngelilingin apartemen saya gitu. Ngelilingin walaupun beberapa blok sih, agak jauh, tetap jalannya jauh di sini kan. Tapi maksudnya mereka tuh nggak ada yang jual daging kambing. Jadi kalau saya mau beli daging kambing di Asian market nggak ada, di American market nggak ada. Jadi yang dekat sini itu ada Asian market, American market, sama
Mexican market, entah Mexican, entah Spanish market, pokoknya gitu deh. Jadi yang jual itu di Mexican atau si Spanish market itu, dia jual kambing, dia jual domba, benar-benar supermarketnya itu benar-benar beda banget target marketnya. Spanish market jualnya beda banget sama Asian market, jualnya beda banget sama American market. Jadi kamu tuh nggak bisa cuma ke satu tempat, kamu harus mau beli apa, mau beli kambing ke sini, mau beli bumbu-bumbu bawang merah ke Asian, mau beli apa lagi, keju-keju yang berbagai macam keju ke American, aduh pokoknya kayak gitu. Tuh beli kambing, beli domba karena ngiler kan ngeliat foto. Jadi kita beli aja, bikin suasana sendiri gitu kan di rumah Idul Adha, bikin sate ala-ala karena saya juga cuma berdua suami, bikin sate ala-ala. Terus tahun ini kita bikin nasi kapsah. Kalau kamu lihat video saya kemarin, saya bikin nasi kapsah. Suami akhirnya bilang, oke, tahun ini bolehlah coba yang lain. Karena memang baru beberapa hari yang lalu saya bikin tongseng kambing. Jadi hari ini saya bikin nasi kapsah dan alhamdulillah semua. Itulah Idul Adha di sini. Kalau misalnya emang kita mau bikin rumah kita kayak emang suasana Idul Adha, ya harus kita yang bikin karena nggak ada keluarga juga. Terutama sekarang lagi COVID, nggak bisa kumpul-kumpul sama teman-teman di sini gitu. Jadi ya begitulah. Beli daging sendiri, masak sendiri, bikin hangat sendiri buat di rumah. Kadang yang paling dikangenin itu suara takbir, juga suara azan, ya begitulah. Kadang masih bersyukur ada aplikasi yang bisa ngasih suara azan gitu. Kadang kita pakai itu juga untuk ngedenger, karena kalau nggak sepi gitu. Ya gitulah, jadi curhat colongan kan. Oke, kalau begitu sekian dulu. Saya cuma mau sharing tentang hari ini karena hari ini Idul Adha, hari yang bahagia, hari perayaan. Sekian dulu video kali ini. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan. Jangan lupa di like video, subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Both of their prayers are recommended to be performed in congregation. So first and foremostly, if you have the opportunity to perform the prayer in congregation, so here he was going to recite Surah An-Naba. Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. So I just want to give a quick reminder, bi'idhnillah, of the beauty of these days. As we know that the beloved Messenger of Allah, alayhi salatu wasalam, reminded us that there are no better days of the year than the days of Dhul Hijjah. And so these 10 days of Dhul Hijjah, subhanAllah, these are the Mubarak days. These are the days of Allah. And so we have the responsibility to make sure that we celebrate, that there will be a feast and there will be sacrifice. Because when we think of sacrifice, we're thinking that we're holding back, as opposed to when we think of feast, we think of abundance. And so how is it that we're going to have something called Eid al-Adha, the feast to celebrate the days of Allah? Because surely Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you. So in this time, this is the day of the feast of sacrifice, Eid al-Adha. So it's something that seems to be something contradictory to each other.